Dasarnya yang menarik dari bukti yang tersebar kan sederhana. Pak Wapres kita pernah kursus bahasa Inggris di Sydney, di UTS, dia punya lembaga kursusnya sendiri. Nah, sertifikat khusus itu yang dibawa ke Kemendikti, yang merupakan orang Pak Presiden, Pak Nadiem gitu ya, yang keluar menyetarakan sertifikat itu dengan ijazah SMA. Nah, pertanyaan besarnya, sejak kapan sertifikat khusus bahasa Inggris setara dengan SMA yang pelajarannya tidak hanya bahasa Inggris, ada matematika dan lain-lain. Nah, bagi saya ini petunjuk semua yang membuat orang-orang politisi bekerja bahwa ini tidak bisa dibiarkan, ini harus diungkap. Ini kan semua tenang, seolah-olah ini bukan bagian dari problematika. Oleh karena itu pengadilan besok akan sangat menarik, termasuk apa yang dilakukan KPU kemarin. Menurut saya itu alat bukti petunjuk yang menarik bahwa ini ada upaya untuk menyingkirkan. Pertanyaannya, kalau KPU benar, kenapa buat peraturan ini? Nah, ini kalau kita lihat ya, selain soal proses yang ada di DPR tadi itu, proses perdata seperti ini memungkinkan juga untuk membuktikan kebenaran satu hal ya. Saya tuh berharap di petun di Mahkamah Konstitusi ya, karena itu kayaknya lebih cocok dengan kewenangan mereka. Kalau perdata ini kan sifatnya kan personal. Petun itu artinya yang mungkin diperkarakan nanti soal penyetaraan itu barangkali ya. Penyetaraan di kalau di MK kan persengketaannya sangat luas ya, untuk membuktikan kecurangan di mana di sisi manapun. Di Pengadilan Tata Usaha Negara itu soal kebijakan dan tindakan. Jadi apakah kebijakan dan tindakan mereka menyalahi nilai-nilai ya penyelenggara negara yang baik, azas-azas umum pemerintahan yang baik, kurang lebih begitu. Nah, harusnya ijazahnya disetarakan, dikoreksi, kan azasnya profesional, ketelitian, hati-hati. Hati-hati nggak KPU gitu kan? Itu akan diperiksa. Nah, sekarang karena sudah ditolak kedua-duanya, publik lari ke perdata. Ada memang perbuatan melawan hukum dalam ruang keperdataan. Misalnya apakah tindakan mengubah informasi soal ijazah dan lain-lain itu merugikan mereka? Apakah perbuatan melawan hukum itu merugikan publik dalam artian sifat keperdataannya? Bisa, tetapi itu tipis betul ya. Tapi itu terjadi, ini berjalan. Uniknya di perdata berjalan, sementara di dua lembaga lain tidak berjalan. Bisakah setidak-tidaknya nanti akan terpaparkan kebenaran materialnya? Kira-kira kalau dalam bayangan kita bagi publik ya, ini kan ada ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh publik, katakanlah pihak-pihak yang ingin mempersoalkan itu melalui PT UN maupun. Tapi tanpa dorongan yang kuat katakanlah dari orang-orang yang ada di politik, rasa-rasanya juga akan berlarut atau bahkan susah tuh. Bahkan kebenaran yang terungkap di pengadilan perdata nanti, dia akan kehilangan maknanya setelah terungkap. Ternyata orang politik mengabaikan gitu ya. Karena ujung dari semua ini adalah mengungkapkan kebenaran permainan politik tingkat tinggi dalam pemilu kita kemarin. Kalau kemudian telah dibongkar, teman-teman politik tetap diam diri, nggak ada guna secara konsep penegakan hukum ya. Tetapi setidak-tidaknya publik sekarang jadi puas. Betul, dirty vote betul lah. Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, di kesempatan ini cukup menarik yang sebuah cuplikan yang ada di dalam video yang barusan kita tonton ini adalah apa yang diungkapkan oleh Pak Ferry Amsari bahwa mengenai ijazahnya Pak Jokowi atau Pak Wapres yang saat ini. Nah, dia sangat menarik bahwa Wapres kita yang saat ini bahwa pernah mengikuti kursus bahasa Inggris. Nah, yang apa itu yang menjadi pertanyaannya itu, sejak kapan bahwa sertifikat kursus bahasa Inggris itu bisa menyetarakan atau setara dengan ijazah SMA. Nah, di sana nilainya mata pelajarannya katanya cuma bahasa Inggris, nah nilai bahasa Indonesianya, matematikanya segala macam. Nah, itu kan itu yang membuat menurut dia dan membuat yang perlu dipertanyakan oleh para politisi atau aktivitis media atau masyarakat Indonesia yang sangat diragukan dan perlu dipertanyakan sekali. Ini kenapa bisa ya? Apakah teman-teman ini kesalahan dari Mendetiknya atau kesalahan dari siapa? Nah, bisa data-data seperti ini bisa diloloskan teman-temannya, itu salah satu pertanyaan juga buat kita. Nah, juga Bang Ferry Amsari menyampaikan di media sosialnya bahwa mengatakan KPU diduga
ingin ya ada alat menutupi ijazahnya Gibran. Nah, kita coba menyimak teman-teman berita apa yang disampaikan di media sosialnya. Nah, penerbitan KPU ya nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan namun akhirnya dibatalkan. Ya, erat katanya dengan ijazah Wapres Gibran Reka Buming Raka. Nah, demikian juga dikatakan teman-teman ya. Pengamat hukum tata negara Ferry Amsari di sebuah televisi swasta Sabtu tanggal 20 September tahun 2025, dia mengatakan di sana bahwa Ferry mengatakan keputusan KPU di nomor 731 ya tahun 2025 berhubungan erat dengan langkah hukum advokat sebuah palal dengan menguat dan menggugat Gibran Reka Buming Raka secara perdata dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dugaan ketidakkabsahan ya syarat pendidikan saat pendaftaran sebagai calon ya wakil presiden dalam pemilihan umum di tahun 2024. Gugatan itu ya terdaftar dengan nomor 583 PDT G/2025 NP Jakarta Pusat. Nah, katanya teman-teman. Artinya akan ada potensi ya penyelenggara pemilu dipanggil untuk membuktikan dokumen pendidikan ijazah terkait perkara itu, kata Bang Ferry. Nah, jika keputusan KPU ya nomor 731 tahun 2025 tidak dicabut ya menurut Ferry, maka dengan alasan aturan tersebut KPU bisa menghindar untuk memberikan alat bukti ke pengadilan. Ya, dari halaman portal Komisi Pemilihan Umum KPU, Gibran menempuh pendidikan sekolah menengah atas 2 kali, yakni di Ordik Part Sekondari ya, sekolah pada tahun 2002 sampai tahun 2004 ya, dan di UTS Insersini pada tahun 2004 sampai tahun 2007. Nah, menurut Ferry juga teman-teman, gugatan di PN Jakarta Pusat itu muncul karena ada kasus ijazah permasalahan paket C. Nah, karena ijazah kursus bahasa Inggris di luar negeri. Logikanya teman-teman, ya, dia menyampaikan bahwa logikanya yang menarik, kalau kursus di luar negeri tidak mungkin disamakan dengan paket C. Nah, karena paket C tidak hanya bahasa Inggris, kata Bang Ferry. Nah, lalu muncul pertanyaan, bisa disamakan oleh Kemendinas. Nah, yang bisa kok bisa disamakan oleh Kemendinas? Memang boleh ijazah paket C itu disetarakan dengan kursus bahasa Inggris di luar negeri, kata Bang Ferry. Nah, Gibran diketahui pernah menempuh pendidikan di luar negeri, yakni di Singapura dan di Australia. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu hijrah ke Singapura setelah lulus dari sekolah menengah pertama negeri di SMP Negeri 1 Jakarta. Nah, teman-teman, itu yang membuat kebingungan semua publik dengan kasus yang terjadi pada saat ini, teman-teman, dan itu masih belum terungkap 100% karena kita terus mengikuti informasi sejak adanya awal permasalahan ini dan sampai saat ini pun belum ada keputusan dan belum ada titik terangnya, dan sehingga ini terus didalami teman-teman oleh teman-teman kita yang ada di sana, termasuk Mbak Ferry Amsari tadi dan teman-teman lain, dan mereka terus menelusuri ya data-data Wapres kita ini, apakah dokumen-dokumen yang dia berikan, dia serahkan itu apakah asli atau hanya sebagai alat saja untuk bisa menjadi Wapres di pemilihan di tahun yang lalu, teman-teman. Nah, saya kira teman-teman ini cukup menarik pembahasan dalam video ini yang disampaikan terkhusus yang disampaikan oleh Bang Ferry Amsari tadi, bahwa sangat menarik ya, baginya sangat menarik, dan kita juga mendengar informasi ini sangat menarik. Kita kawal terus masalah ini ya sampai masalah ini kita tahu bahwa ternyata ada
maksud dan tujuan dibalik kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum ini. Nah, semoga masalah ini terus diproses secara hukum, dan ini sangat mengganggu sekali teman-teman ya, sangat mengganggu sekali, dan juga yang membuat aktivis dan politisi Indonesia kita yang terus mempertanyakan ini kenapa bisa terjadi. Dan mudah-mudahan dengan adanya Bang Ferry Amsari yang terus membongkar kebohongan ini, dan ini bisa segera dan bisa cepat selesai dan masalahnya kelar dengan waktu-waktu yang dekat ini. Oke, teman-teman, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memberikan sebuah pemahaman dalam video ini, dan kiranya teman-teman juga ada pendapat. Kalau memang teman-teman memberikan pendapat dan berbagi info, silakan di komentar di dalam kolom komentar video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.